to create the best scoop of Ambon and Maluku province. Namaste. कहा मेरे दिल जी मैंने तुझको प्यारे होता है नदिच के तुम दिजारी का महाबत शुक्रिया दिल बारे हाय कहा कैसे हुआ per introdurre mia madre verso Java, mia padre verso Ambon. So we reside from Ambon City and keep aside, so thank you. Inilah Gayatri Wailisa, seorang remaja poliglot, kelahiran Ambon, Maluku. Gayatri mampu berkomunikasi dalam 13 bahasa asing. Ia juga wakil Indonesia untuk Duta Anak tingkat ASEAN. Meski usianya terbilang muda, Gayatri telah memiliki segudang prestasi. Di antaranya juara medali perunggu Olimpiade Sains Astronomi 2012, Duta Tunas Muda Pemimpin Indonesia 2013, dan juga sebagai delegasi anak di beberapa konferensi internasional tingkat Asia. All children must get their rights. Not important we talk about where we come from, what religions, what ethnic, it's not important to be different us. Duta Anak tingkat ASEAN ini tinggal di rumah sederhana bersama kedua orang tuanya. Setiap harinya Gayatri giat berlatih, memperlancar komunikasinya dalam berbagai bahasa. Bahkan sejak kecil, Gayatri kerap menirukan bahasa asing di televisi. Cara unik yang dilakukannya agar lebih menguasai berbagai bahasa asing ini, yakni dengan berbicara di depan kaca. Ia mempelajari sendiri semua bahasa asing ini. Satu mendengar, dia sedang berbicara sendiri, ya seperti Jepang. Hai, ani tahu itu ani hati saya tuh kaget loh. Oh ini apa yang dia ngomong? Tiba-tiba dia kembali dengan dialek yang lain. Wah ini hau si aisin tuh itu sebenarnya gitu. Tapi memang sebenarnya bukan bahasa Cina yang sebenar, saya lirik aja gitu. Saya ngintip, ternyata dia lagi berbicara sama cermin. Di situ dia sedang mempelajari bahasa-bahasa asing. Saya sebagai orang tua merasa bangga dengan prestasi Gayatri yang tidak disangka-sangka. Dia bisa mewakili negara Indonesia sekaligus atas nama Maluku. Di waktu luangnya, Gayatri aktif di berbagai bidang, salah satunya menjadi instruktur teater. Ia tidak canggung bersosialisasi, terutama dengan mereka yang bahkan usianya lebih tua darinya. Selain itu, Gayatri juga aktif sebagai penyiar radio, peterjemah bahasa, juga meneliti dan menulis berbagai karya sastra. Dengan motonya, tidaklah penting siapa kita, yang terpenting apa yang bisa dilakukan untuk menunjang apa yang mampu kita berbuat. Meski datang dari keluarga yang sederhana, yang ayahnya seorang pedagang kaki lima, pengrajin kaligrafi, Gayatri, anak cerdas dan berbakat ini, telah membuktikan bahwa dengan usaha yang gigih, siapapun dapat maju. Kenapa Gayatri matanya berkaca-kaca? Sekilas mengingat ayah dan ibu. Saya jadi ikut berkaca-kaca nih. Tapi mengharukan ya, prestasi yang luar biasa. Kembali ke soal kemampuan. Siapa yang ingin mendengarkan Gayatri pidato dalam berbagai bahasa? Angkat tangan. Semua. Tapi sebelum kita mendengarkan Gayatri nanti akan pidato dengan berbagai bahasa yang dia kuasai, ada baiknya kita mendengar cerita sedikit tentang kegiatan lain. Tadi ada drama, teater, ya, baca sajak, puisi. Kemudian apa saja kegiatannya? Radio, presenter, pramuwisata. Aktif dalam musik. Aktif dalam musik, apalagi? Kemudian berbagai event-event untuk sosial kemanusiaan, menggana apabila ada tsunami, kecelakaan-kecelakaan ataupun bencana lainnya yang terjadi. Nah, termasuk aktif di lembaga atau komunitas untuk mengatasi konflik. Forum perdamaian. Begitu banyaknya ya. Jadi ini di Kapata Damai.
organisasi apa ini? Tahun 2009 saat saya diangkat menjadi duta lokal untuk perdamaian, kemudian di situ sempat ada konflik yang isu-isunya tentang RMS di Kota Ambon, kemudian sempat pecah pada 11 September 2011. Kita berbicara konflik, kita berbicara hal fakta yang terjadi. Kemudian di situ terpanggil, saya kelas 3 SMP menuju SMA, saya mengumpulkan dengan beberapa mahasiswa dari GAMKI, HMI, kemudian mahasiswa dari Muhammadiyah, kita duduk berdiskusi bersama, dan dari situ saya terinspirasi untuk sebenarnya perdamaian ini ada, tapi tidak dapat kita temukan, kita ciptakan. Hopeless lah, kita berbicara masalah regulasi, kita berbicara masalah peraturan, kita berbicara masalah etnis suku yang sangat banyak. Dengan 17.000 pulau, 23.870 etnis seluruh Nusantara yang kita punya, sejujurnya ini menjadi poin unggul untuk kita mendapatkan satu poin penting di mata dunia. Tapi mengapa harus ada konflik? Itu yang membuat saya kurang hopeless di situ. Kapata sendiri itu artinya syair bahasa tanah, karena untuk mempromot perdamaian kita lewat teater, kita lewat puisi, sendra tari, kemudian drama-drama kolosal tentang dunia-dunia perdamaian di situ. Dan saya menjadi ketuanya di situ saat itu dengan usianya 15 tahun dan teman-teman saya umurnya 23, 27-an, teman-teman mahasiswa di situ. Kita boleh nggak percaya ya, tapi ini fakta. Saya sampai detik ini nggak percaya bahwa sedang berbicara dengan anak umur 16 tahun. Saya pikir ini anak dewasa atau orang dewasa dengan pemikiran yang luar biasa tadi ya. Jadi saya pikir kita berikan tepuk tangan. Gayatri luar biasa. Tapi dengan seabrek kegiatan seperti itu, apakah Gayatri tidak kehilangan masa kanak-kanak, masa bermain? Karena masa kanak-kanak adalah masa di mana anak-anak pada dasarnya bermain. Untuk saya pribadi, saya tidak kehilangan masa kanak-kanak, saya tetap bermain dengan teman-teman sebaya saya. Contohnya seling main di atas pohon. Tahu naik tapi nggak tahu turun. Tahunnya naik doang. Biasanya di situ juga kesamaan kita. Di situ. Kemudian saya selalu mencari kesamaan-kesamaan pada orang pintar. Kemudian saya tetap bersosialisasi dengan teman-teman, apalagi dengan keaktifan duta tingkat ASEAN untuk anak-anak. Saya banyak menghabiskan waktu, menghabiskan berbagai aktivitas dengan anak-anak lapas narkoba, HIV, teman-teman seumuran dengan saya yang adalah skopnya juga skop anak. Nah, ini logo apa di dada ini? Oh ya, ini logo duta tingkat ASEAN untuk bidang anak. Duta tingkat ASEAN untuk bidang ya, anak. Saya menjadi leader dan sekaligus juru bicara untuk PBB dan menggandeng Asia Pasifik. Saya bangganya bukan Gayatri, tapi saya bangga saat melihat bendera merah putih, bendera Indonesia bisa diakui di mata dunia sebagai leader. Dan ada di situ. Jadi sebagai duta anak tingkat ASEAN, apa tugasnya? Tugasnya lebih banyak kita membahas tentang isu-isu internasional mengenai anak yang seperti sekarang lagi hangat-hangatnya perkawinan usia dini, trafficking, dan juga anak-anak yang belum bisa mengenyam pendidikan secara formalitas yang cukup baik di situ. Dalam berbagai forum internasional dengan wakil dari berbagai negara, sering terjadi kebingungan. Bahkan pernah di Thailand kalau nggak salah ada kebingungan karena delegasinya akhirnya mengungkapkan pandangan-pandangan mereka dalam bahasa masing-masing dan itu menimbulkan chaos. Dan Gayatri tampil menawarkan diri untuk menjadi penerjemah untuk beberapa delegasi berbagai bangsa ini tadi ya. Apa yang terjadi waktu itu? Awalnya diketawain dulu. Awalnya waktu mungkin menawarkan diri diketawain. Kesannya lucu, tapi setelah saya masuk dengan hormat, dengan kebijakan yang baik, saya mengambil alih forum dan berbicara dengan bahasa internasional, lalu bertemu dengan beberapa teman-teman dari spesies China, dari spesies Jepang, Italia misalnya. Dekoso, tori tua do, hai. Belum sih Om. Oh belum. Gitu. Jadinya penerjemah sebagai penengah dan sekaligus saya mengungkapkan gagasan saya tidak hanya menggandeng Gayatrinya seperti ini, tidak, tapi saya memang semuanya dan itu diterima sampai mendapat julukannya sebagai Doctor of Dokter, kenapa disebut dokter? Sebenarnya saya tidak tahu, tapi setelah didiskusikan kata Perdana Menteri wakilnya Pak Hom In Tao di Thailand, itu sebagai wujud apresiasi penghargaan terhadap orang muda, saya mendapat gelar dokter di situ. Dokter, oke, terima kasih Dokter Gayatri. Ya. Tentu Anda semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan bagaimana Gayatri berpidato dalam banyak bahasa, dan itu semua bahasa. Tapi sebelum itu, kita rehat sejenak, ikuti terus KKND.
yang jarang mengatakan I love you daddy, I love you mommy, jarang. Tapi saya wujudkan dengan apa yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan mama papa, satu tetes air susu mama dan satu tetes keringat papa untuk saya di situ. Kemudian untuk bahasa sendiri berkembang lebih tepatnya kalau bahasa asing umur 10 tahun di situ. Saya nonton film Tom and Jerry, percakapannya rasa penasaran yang muncul, dan rasa penasaran yang muncul itu yang saya ikuti terus dan membawa saya sampai pada Gayatri yang dikenal sekarang ini. Suara. Jadi penguasaan bahasa asing yang sekarang dikuasai oleh Gayatri itu lisan atau termasuk tulisan? Lisan dan tulisan dan bercakap pastinya. Lisan, tulisan, bercakap, kecuali tulisan bahasa Thailand tadi Ya, ya? bahasa Thailand karena Belajar medianya Hono cukup Coroko, Doto Sowolo, nah itu langsung bisa. Swadikrap begitu ya. Kakung tian le cerita Thai Lah, maka. patai tam nama kan patai. Iya, kita tahunya cuma patai aja. Oh iya, sama Tom Yam Kung. Nah, itu nama makanan itu. Oke. Mana yang paling fasih yang dikuasai oleh Gayatri? Yang paling fasih ada 9 tadi yang saya ucapkan itu. Itu semua fasih? Iya, semuanya fasih untuk bercakap. Yang prosesnya itu ada bahasa Rusia, Korea Selatan, sama Hindi Nepali. Karena medianya saya temukan agak cukup sulit lewat buku, chattingnya juga orangnya belum tentu welcoming sama kita, apalagi warga negara asing di situ. Oke, ya. Mana yang paling mudah dipelajari? Bagi saya, bahasa Inggris cukup mudah karena era global, dunia semakin dekat. Cukup mudah bagi saya Oke, bahasa bahasa Inggris cukup sulit bagi saya. Bahasa asing mana yang paling susah? Yang paling susah Jepang. Dengan kemampuan bahasa atau penguasaan bahasa seperti sekarang ini, saya dengar Gayatri mendapat tawaran dari berbagai lembaga internasional untuk belajar di negara-negara mereka ya. Belajar di negara mereka, kemudian ada tawaran bekerja, karena saya juga aktivis di bidang kemanusiaan, ada di Bangladesh, di Sydney, di London, Prancis. Kebanyakan dari antara semua negara-negara yang saya tahu bahasanya, saya ditawarkan beasiswa untuk belajar di negara mereka. Terus respon Gayatri? Sejauh ini belum ada keputusan yang pasti. Belum ada. Tapi ya belum Kalau ada. saya bahkan mencari-cari nggak ada yang mau. Kenapa masih belum ada keputusan? Yang pertama tentunya dengan regulasi yang ada pendidikan kita 12 tahun mengenyam pendidikan, saya masih SMA tentunya, diselesaikan dulu SMA-nya. Kemudian yang kedua, saya punya idealis bahwa saya adalah anak negeri di Nusantara ini. Saya ingin membangun negeri saya. Apapun yang terjadi, apabila saya harus keluar untuk menimba ilmu, saya akan kembali untuk melihat bahwa negeri kita juga bisa lebih. Bukan cuma tawaran beasiswa, tapi tawaran bekerja sebagai juru bicara datang dari mana-mana ya. Ada PBB, UNICEF, UNESCO, WTO, Economic Globalist, Tourist, and ASEAN Pacific. Baik, di ujung acara ini, sebagaimana kita tunggu-tunggu, kita ingin mendengarkan bagaimana Gayatri berpidato dalam berbagai bahasa. Kali ini mau pakai berapa bahasa? Nanti ada kurang lebih 9 bahasa yang masuk di situ, tapi juga ada satu bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, dan ada juga bahasa Ambon. Dan kita berikan aplaus untuk Gayatri. Silakan. Selamat malam, salam sejahtera. Dengan nama Buddha Adi Budaye, Om Santi Santiom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Good evening ladies and gentlemen, how pleased I am to get this opportunity. In this time, I would like to introduce myself with several language and hopefully you are great to meet with me. Ahlan wa sahlan, maziratan hal tasmakuh li an uraif nafsi bi, moshi kambanwa. Jika shakashite mo desu ka? Watashi wa namaya Gayatri desu. Nihongo ga sukoshi hanasemasu. Watashi 1995年に生まれました8月31日. En hablo española, el que aldria de verle soy indonesiano de Ambon tanto costa en sono serli. Ich begann für meine Hobbys chatten und reiten. Ich komme aus einfallendlich Maria und über in allgemein. Ich mochte die Sprache lernen, weil die Sprache lernen das der Medium der Kommunikation. Der sehr popul nach Maze de France quart le to ko biang merso ko se France maso. Cersa do ni fang fang tian le se ne, 我住在门前是这天了。我名叫是我是印度尼西亚人，pensi ni 我也很高兴。In questo momento ho studiato circa 8 lingue.
Anche io sono italiana, ma per me in questa comunicazione sociale è molto importante. Ladies and gentlemen, all about this, we have the same rights. We didn't talk about where we come from, what differences, what is familiar. We are a human being. All human beings have their rights that's very same. I, you, they, and all of them, we are a word. To make South Indonesian and Christian we called Nusantara. Anda dan saya adalah sama adanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang berbeda adalah bagaimana cara kita menjalani versi kehidupan kita masing-masing. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Semua orang di dunia ini tidak mampu melakukan hal yang sempurna. Tapi setiap orang diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik. Dan hal yang terbaik dimulai dari diri kita sendiri. Para kita tamang-tamang dari Ambon, Maluku, kawasan timur Indonesia dan Ambon Malaysia tentunya Katon ada generasi muda, generasi yang mampu dan sanggup menjawab tantangan masa depan bangsa. Chrysler molto bene, grazie, sukria, sukron, gemap, supnida, shirshai, thank you very much dan terima kasih. Gayatri luar biasa ya. Jadi kita juga semua bangga punya Gayatri, punya Adeline, punya Batara tadi. Dan inilah anak-anak muda yang akan mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, saya akan membagikan satu buku berjudul Everything is Possible. Penulisnya Kevin Wu dan penulisnya sudah ada di sini. Sang penulis boleh berdiri? Iya, ini dia penulisnya. Buku ini akan menjadi milik Anda satu-satu yang ada di studio. Bagi Anda di rumah, jangan khawatir, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui website kickandi.com. Akhir kata, semoga topik ini memberi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.